kemudian di Instagram juga, dan juga ini direkam ya. Baik, dengan demikian acara selanjutnya adalah acara utama ini, tausiah dari Ustadz Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah. Untuk yang baru join, jazakumullah khairan jaza, silahkan ditulis dari mana asalnya atau koneknya di chat. Dengan demikian waktu dan tempat kami berikan kepada Ustadz Syafiq. Silahkan Ustadz Syafiq. Jazakumullah khairan. Ana ucapkan kepada semua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Nggak kebayang ya, kita bisa ngobrol bersama padahal kita berada di tempat yang berbeda. Kita bisa saling memandang padahal kita di benua yang tidak sama. Kita juga bisa bersua di saat di sebagian negeri sedang malam dan di sini sedang pagi. Kalau bukan karena nikmat Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan terjadi. Tapi memang Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan semua kebaikan dan menjelaskan semua keburukan yang seharusnya dihindari oleh umatnya. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mencintai beliau, mengikuti beliau, dan mati di atas sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang ada di Atlanta ya, di Kanada, di berbagai belahan Amerika sana, dan juga teman-teman yang bergabung di Indonesia. Hari ini kita akan berbincang tentang hakikat nikmat dan rizki dalam perspektif Al-Quran. Karena ada orang yang sampai hari ini merasa dia nggak dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla, atau dia nggak dikasih rizki, sehingga dia hidup dalam keluh kesah. Bahkan terkadang dia melakukan berbagai tindakan yang hanya mengantarkan kepada penderitaan, gara-gara dia nggak paham tentang nikmat dan rizki itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang sedang duduk seperti di Masjid Nabawi, mereka sedang duduk. Dia berkata, kunna fi majlis fatala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi duduk di majlis itu, tiba-tiba muncul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di atas kepalanya ada bekas air. Biasanya orang tuh kalau habis mandi seger gitu, kelihatan bugar. Tidak seperti orang yang pulang kerja yang kelihatan capek dan lelah. Ini Nabi alaihi salatu wasallam terlihat segar bugar, ada air di atas kepalanya. Faqulna, lalu kami berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafas. Wahai Rasulullah, kami melihatmu sedang gembira nih. Jadi dalam kondisi yang menyenangkan, engkau sedang bahagia nih. Qala ajal, iya, betul. Jadi orang tuh ketika ditanya tentang kondisinya dan ada orang yang berbaik sangka kepadanya, kita kadang-kadang melihat teman umpamanya, kok kayaknya lagi bahagia nih.
Kelihatan. Maka katakan iya kalau engkau lagi bahagia. Setelah itu, para sahabat ngobrol ya di majelis itu tentang al-ghina, tentang kekayaan. Kita tahu bagaimana manusia dengan segala cara yang terkadang lupa dengan halal dan haram mengumpulkan kekayaan. Dan dia berpandangan bahwa kekayaan ada sebuah pencapaian yang seharusnya semua orang memiliki visi dan misi ke sana. Tapi apa kata Nabi SAW? Ketika sahabat-sahabatnya berbicara tentang kekayaan, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa, kaya itu nggak apa-apa. Liman ittaqa. Tapi buat orang yang bertakwa. Jadi kekayaan itu nggak apa-apa, asalkan orang itu bertakwa. Kenapa? Ternyata sumber bencana yang menyebabkan orang jadi congkak, sulit menerima kebenaran, jadi angkuh, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan, di antara penyebab utamanya adalah harta. Bahkan kalau kita melihat firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa kaya, merasa punya, merasa mampu. Jadi kelewatan. Maka Nabi alaihissalatu menyebutkan nggak apa-apa kekayaan asalkan orang itu bertakwa. Lalu beliau alaihissalatu mengatakan wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan buat orang yang bertakwa, kesehatan buat orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Kita bicara nikmat, kita bicara rezeki, bentar lagi kita akan bahas. Tapi kita faham ya, kesehatan dengan kekayaan secara akal sehat lebih baik kesehatan. Tapi banyak orang lupa. Dan secara syariat Nabi SAW menekankan bahwa kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Salah seorang ulama As-Sammaq atau Ibn Sammaq yang menjumpai Harun Ar-Rasyid ya, ketika itu dihadirkan air dinginnya kepada Harun Ar-Rasyid. Lalu Harun Ar-Rasyid berkata kepada alim ulama ini, "Ausini, au'idhni, kasih aku mau'idhah hasan." Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau dalam kondisi terkepung atau dalam kondisi haus, dahaga, dan engkau tidak punya air. Ada air nih, 1 gelas nih. Berapa engkau akan beli?" Kata Harun Ar-Rasyid, "Dengan setengah kerajaanku aku akan beli air." Baik, kalau engkau sudah minum tuh air, kemudian engkau dihalangi dari mengeluarkan air itu, engkau akan bayar berapa demi mengeluarkan air itu, membuang air itu yang sudah engkau minum tadi? Kata, "Dengan semua kerajaanku." Kata Ibn Sammaq ya, sebuah kerajaan yang ternyata nilainya tidak lebih dari 1 gelas air dan air kencing tadi yang dikeluarkan ya, nilainya cuma itu. Seharusnya orang itu tidak berlomba-lomba untuk berburu meraih kerajaan tersebut. Nangis Harun Ar-Rasyid. Wallahi jemaah, itu yang terjadi dengan manusia. Mereka berburu sesuatu yang nilainya sebenarnya tidak lebih dari 1 gelas air, dan tadi mungkin air kencing yang dikeluarkan. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang nikmat sehat yang kebanyakan orang lalai tidak mensyukurinya.
Maka beliau sebutkan alaihi salatu wassalam bahwa kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Ada seorang yang mengatakan, dulu aku bersama kesehatanku mencari harta, mencari kekayaan dulu. Sekarang aku bersama hartaku berburu kesehatan. Nah, apakah ada yang seperti itu sekarang? Yang dulu dengan kesehatannya, dengan fisiknya, dengan kebugarannya, dia berburu harta. Dan saat ini berbalik. Dia dengan harta dan dirinya berburu kesehatan. Berangkat dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dia keluarkan uang untuk mendapatkan kesehatan. Karena sebagian kita tidak mensyukuri nikmat sehat. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan watibun nafsi minan na'im. Dan kondisi jiwa yang baik, yang menyenangkan itu termasuk nikmat. Nikmat. Engkau mungkin gak punya apa-apa, engkau mungkin gak punya harta, engkau mungkin juga sakit. Harta gak punya, fisik sakit, tapi engkau ridho. Tenang hidupmu. Itu naim, itu kenikmatan yang agung. Ahibati fillah. Apa sih perbedaan antara rizki dan nikmat? Apakah nikmat itu adalah rizki? Apakah rizki itu adalah nikmat ya? Kalau kita melihat penjelasan para ulama berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quranul Azim yang sebentar lagi kita akan baca, mereka menyebutkan bahwa rizki itu adalah pembagian dan pemberian. Pembagian dan pemberian. Jadi segala sesuatu yang Allah bagikan untuk hambanya dari kebaikan. Itu jadi rizki. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Bicara rizki, ada yang rizqan halalan, maka kita minta tiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Karena ada rizki yang gak tayyib. Maka yang diminta rizqan tayyiban. Ada rizki yang haram. Dan Allah membentangkan rizki ini serta mengaturnya, ya terserah Allah. Ada yang dikasih sama Allah banyak, ada yang dikasih sedikit ya. Jadi rizki ini lebih luas daripada nikmat. Jadi rizki itu sesuatu yang bermanfaat dikatakan, baik sekarang atau akan datang. Baik itu dia sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan syariat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 126. Maka kita akan lihat ya, rizki ini Allah berikan kepada semuanya. Kita lihat orang kafir dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan hanya orang beriman. Mereka bahkan kadang-kala lebih kaya, lebih sukses daripada orang-orang beriman. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 126. Apa kata Allah? Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu fikum. Kita lihat Nabi Ibrahim berdoa agar Allah memberikan rizki hanya kepada orang-orang beriman. Tapi apa kata Allah? Qala wa man kafar. Dan kepada orang-orang kafir juga. Allah akan kasih rizki. Fa'umatti'uhu qalilan. Kami jadikan dia bersenang-senang sedikit-sedikit. Oleh jamaah, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Satu hari. Di dunia kita lihat orang-orang kafir umur 100 tahun. Itu berapa hari di akhirat? Mungkin dia menikmatin kehidupannya dengan rizki yang Allah berikan. Maka kata Allah, fa'umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku akan paksa dia untuk menuju ke azab neraka. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi kalau bicara rizki itu lebih umum tadi. Buat orang beriman, buat orang kafir. Kemudian rizki itu bisa halal, bisa haram. Ada pun yang namanya nikmat. Nikmat ini juga tergantung konteksnya dalam Al-Quran ya. Seperti Allah menyebutkan. Nikmat itu adalah kebaikan. Dikatakan al-ihsan wal fadl. Kebaikan dan karunia Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan yang Allah letakkan di diri hambanya. Yang menunjukkan atas kemuliaan Allah. Keagungan Allah. Kedermawanan Allah itu nikmat. Itu nikmat. Kita bisa berbicara nikmat. Semua orang dikasih sama Allah bisa berbicara. Tapi disebutkan bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk saat ini atau akan datang yang sesuai dengan syariat. Jadi mungkin kalau kita kasih contoh kita akan paham ya. Ada hubungan yang erat antara rizki dengan nikmat sebenarnya. Rizki itu adalah landasan dari nikmat. Jadi dasarnya nikmat itu adalah rizki. Tidak ada nikmat kecuali setelah adanya rizki. Contoh nih, Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada seseorang. Rizki itu berupa pekerjaan. Kemudian Allah melengkapinya dengan memberikan nikmat, kerjanya diperlancar sama Allah ya. Mudah, berkah. Itu jadi nikmat. Jadi pekerjaan itu jadi nikmat buat dia. Kita lihat Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 114 ya. Coba kita baca di surat An-Nahl ayat 114. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah padamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
Barakallahu fiik. Kita lihat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk makan, untuk mengkonsumsi dari rizki yang Allah berikan, yang halal dan yang baik. Berarti tadi kan ada yang nggak halal sebenarnya, yang seharusnya kita tidak ambil. Washkuru ni'mat Allah, dan syukurilah nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Sebagian ulama mengungkapkan atau membuat sebuah pernyataan, ya, sebuah kaidah supaya kita tahu rezeki yang ada pada kita nih sekarang ini nikmat atau bukan nikmat. Kalau dalam bahasa nikmah, petaka sebenarnya. Ada rezeki yang nikmat, ada rezeki yang nikmat. Disampaikan bahwa setiap rezeki yang mengantarkanmu kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mengantarkanmu menjadi lebih taat sama Allah. Dengan rezeki itu engkau dapat keluar dari belenggu syahwatmu menuju kepada maksud Allah Azza wa Jalla dari penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah, maka itu nikmat. Jadi setiap rezeki yang mengantarkanmu kepada Allah itu nikmat. Yang tentunya dimulai dengan halal. Rezeki yang halal mengantarkanmu kepada Allah, berarti itu nikmat. Tapi kalau rezeki halal mengantarkanmu kepada kemaksiatan, menjadikanmu mengikuti syahwatmu, lupa dengan perintah Allah Azza wa Jalla, rezeki yang halal ini nggak jadi nikmat, jadi nikmat. Apalagi kalau sejak awal rezekinya haram, ya bukan nikmat. Yang halal saja hisab. Jadi yang halal itu, kalau kita dapat rezeki, ada hisabnya. Yang Allah berikan kepada kita, rezeki itu bukan harta saja, kesehatan juga rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ketenangan juga rezeki dari Allah, rumah, anak-anak, ya, keamanan, itu nikmat. Rezeki yang Allah berikan itu bisa jadi nikmat, dan kita akan dihisab, ya, atas apa yang Allah berikan kepada kita, Allah bagikan kepada kita. Kalau haram, hisabun wa adab, ada hisab dan adab. Maka berkaitan dengan harta, pertanyaannya nanti pada hari kiamat dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan harta ini dan kemana dia infakkan. Jadi mengingatkan kembali bahwa setiap rizki yang mengantarkan kepada ketaatan, maka itu nikmat. Dan setiap rizki yang mengantarkan kepada kemaksiatan, yang membuatmu lupa, lalai, dan engkau tidak mensyukurinya, jadi nggak jadi nikmat tuh rizki, jadi azab buat engkau. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 3. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, Ya ayyuhan nasu اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Barakallahu fiik. Kita lihat Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia agar mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan.
Udara jemaah. Oksigen yang kita hirup ya. Bagaimana paru-paru kita ya mengolah itu oksigen. Yang kita nggak pernah bayar tuh oksigen. Tiap hari kita menghirupnya tanpa ada masalah. Engkau baru akan sadar akan nikmat oksigen ini ketika engkau sakit. Kita punya 2 tangan, 2 kaki. Kapan engkau akan tahu nikmat 2 tangan dan 2 kaki itu? Ketika engkau kehilangan. Engkau apabila melihat ada orang yang di atas kursi roda. Kita ingat waktu kecil ya. Kalau ada kursi roda, kita tuh yang kecil-kecil ingin naik kursi roda. Gantian kita sama teman kita, naik dorong ya. Ini anak-anak nggak paham dengan nikmat kaki. Yang ada dalam benak dia, nikmatnya naik kursi roda. Padahal tuh orang yang naik kursi roda ingin berjalan. Tapi tadi, orang kalau sudah kehilangan nikmat, baru dia akan sadar. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Maka Allah katakan, "Udzkuru ni'matallah alaikum." Pemberian-pemberian Allah kepada kalian. Ingat. Lalu Allah tanyakan, hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah yarzuqukum yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini bicara rizki yang turun dari langit, air hujan. Rizki dari bumi Allah bagaimana tumbuhkan biji-bijian. Siapa yang menumbuhkan biji-bijian itu? Siapa yang menurunkan air dari langit? Yang membuat tempat-tempat itu jadi hijau menyenangkan. Siapa? Siapa yang memberikan makan kepada ikan di lautan? Lalu Allah katakan, La ilaha illahu. Nggak ada yang berhak disembah kecuali dia. Fa'anna tu'fakun. Gimana kalian masih menyimpang gitu loh. Tidak mentauhidkan Allah, bersyukur kepada selain Allah. Kita melihat ada banyak masyarakat di muka bumi ini yang melakukan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla dari hasil bumi yang Allah berikan, dari hasil laut yang Allah berikan. Mungkin di setiap negara, di setiap suku, mereka punya tradisi dan budaya mensyukuri. Tapi pertanyaannya, kepada siapa engkau bersyukur? Kepada Allah? Itu nikmat dari Allah. Itu pembagian dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat An-Nahl ayat 53-54 Allah mengingatkan lagi akan nikmat ini. Karena subhanallah, iblis ketika dia dikeluarkan dari surga dan Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk hidup sampai hari kebangkitan, maka iblis bersumpah akan menyesatkan umat manusia dengan berbagai cara. Yang poin akhirnya iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Apa kata Allah di surat An-Nahl ayat 53-54? Coba kita baca. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datang. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Lanjutkan. Tsumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum
minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun, melainkan itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Bukan karena usaha kita. Contoh nyata, kita punya 5 jari ini, apa karena usaha kita? Kita dikasih 2 mata, apakah karena perjuangan dan pengorbanan kita? 2 kaki yang kita gunakan untuk berjalan, oh ini Anda dapatkan karena Anda merantau ke Amerika, karena Anda sekolah. Enggak. Murni Allah yang kasih itu nikmat. Lalu Allah sebutkan bagaimana kondisi manusia ketika dikasih kemudaratan, bencana mungkin di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Kemana kalian akan pergi? Allah lagi yang diminta. Tapi kalau sudah yang namanya mudarat itu dicabut, disingkap, hidup dalam kenyamanan, manusia lupa menyekutukan Allah Azza wa Jalla, melakukan kesyirikan. Kita lihat ya, dari 8 miliar penduduk bumi ini, yang non-muslim itu 6 miliar. Dan di antara 2 miliar yang muslim, kurang lebih ya, berapa di antara mereka yang pandai bersyukur? Jamaah rahimakumullah, ribuan tahun yang lalu, di Mesir sana, ya mungkin di daratan Mesir sana, ada satu orang kaya, bahkan terkaya mungkin pada waktu itu. Dan boleh jadi kekayaan yang dimilikinya belum pernah dimiliki oleh, atau tidak dimiliki oleh orang terkaya sekarang yang ada. Qarun ya. Qarun. Kekayaan Qarun itu tidak seperti kekayaan orang sekarang. Kekayaan orang sekarang itu kebanyakan hanya angka. Sedangkan di dunia nyata yang nggak ada. Mungkin dia punya aset ya. Tapi kebanyakan uangnya itu jadi angka saja. Dulu nggak ada. Yang ada emas. Allah sebutkan bagaimana kunci gudang-gudangnya Qarun ini dipikul jemaah. Kuncinya doang. Sampai yang mikul itu harus orang-orang yang kuat ya. Bagaimana ketika dia keluar dengan kereta kencananya. Bagaimana kuda-kudanya dilapisin emas. Bagaimana keretanya itu pun dari emas. Bagaimana dayang-dayangnya yang dikatakan jumlahnya 300 dayang-dayang dia. Yang cantik-cantik, yang dengan hartanya mungkin dia membeli. Bagaimana akhir cerita dia? Ketika Qarun keluar, Qarun itu udah dikasih nasihat ya. Allah mengatakan, wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, ini rizki. Kalau itu halal tuh nikmat tuh. Kalau itu bermanfaat, itu insya Allah jadi nikmat. Apa yang Allah berikan kepada, carilah akhiratmu. Tapi engkau jangan lupa engkau hidup di dunia. Ya namanya orang hidup di dunia butuh ongkos, butuh pembiayaan. Oleh karena itu Allah tanggung rizki setiap makhluknya. Dalam mereka melanjutkan kehidupan ini, butuh semua fulus. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, di antara makna nikmat ini adalah al-ihsan tadi. Allah berbuat baik kepadamu. Maka engkau berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal.
Wala tabghil fasada fil ard. Innahu la yuhibbul mufsid. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Di antara makna jangan membuat kerusakan, jangan engkau gunakan rizki yang Allah berikan kepadamu atau nikmat tadi yang halal yang Allah berikan kepadamu untuk kemaksiatan. Jangan. Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Orang berseloroh, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku sukses seperti ini, aku bisa mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena perjuanganku, karena aku. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun. Orang-orang yang melihat Qarun ketika berjalan dengan kereta kudanya, ya, kebanyakan manusia itu terfitnah dengan harta. Maka mereka berseloroh, andai kata kami dikasih seperti yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Wah, Qarun ini orang beruntung sekali, Qarun ini. Setelah Allah tenggelamkan, Allah benamkan Qarun. Nggak ada Qarun. Rumahnya mana? Nggak ada. Kekayaan mana? Nggak ada. Sampai hari ini orang kalau menemukan harta terpendam, mereka ingat sama Qarun. Disebut harta karun, kata mereka. Nggak ada. Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 82. Nah, silahkan dibaca. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Allahu Akbar, jemaah. Kita lihat ternyata rizki yang Allah berikan kepada Qarun nggak jadi nikmat. Karena tadi mengantarkan kepada kecongkakan. Allah itu membentangkan rizki buat siapa yang Allah kehendaki dan menakar buat siapa yang Allah kehendaki. Maka kita lihat di muka bumi ini ada perbedaan di antara manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang jadi bos. Ada yang jadi anak buah. Ada yang jadi presiden. Ada yang jadi rakyat jelata. Ada orang-orang yang hidup penuh dengan penindasan. Ada orang yang hidup penuh dengan kenyamanan. Allah membagikan itu. Dan tatkala Allah berbagi dengan hikmat dan ilmunya. Ada orang yang kepingin dikasih rizki anak-anak yang soleh sampai mati gak punya anak, sampai mati. Padahal dia sudah berangkat ke berbagai dokter, rumah sakit, nggak ada. Allah nggak kasih rizki. Ada yang kasih rizki anaknya banyak. Itu semua karunia Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi rizki yang Allah berikan. Orang-orang yang kemarin ingin seperti Qarun, dia kepingin. Lalu setelah itu mereka sadar. Kalau bukan karena karunia Allah, niscaya kita dibenamkan sudah. Jadi terkadang penyakit yang menimpamu itu nikmat. Engkau nggak suka gitu. Kefakiran dirimu, kesusahanmu itu jadi nikmat. Karena boleh jadi kalau engkau dibikin kaya, engkau seperti Qarun.
Siapa yang menjamin kalau engkau kaya, engkau akan seperti Nabi Sulaiman yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keluarga Nabi Daud, Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang rizki ini. Beliau menyebutkan rizki ini boleh jadi dimaksud dengan dua hal. Pertama adalah rizki yang hamba itu dapat mengambil manfaat. Yang kedua, rizki yang dimiliki oleh hamba. Jadi ada orang-orang yang mengambil manfaat ya. Mengambil manfaat ya, kalau kita bicara udara, itu rizki. Kita bisa menghirup udara. Makanya orang yang sakit akhirnya dia perlu oksigen. Kemudian ada rizki yang dimaksud yang dimiliki oleh hamba. Kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim ya, kita sering mendapati perintah Allah atau berita dari Allah Azza wa Jal tentang orang-orang beriman bahwa mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Seperti di awal surat Al-Baqarah ya, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Mereka menafkahkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini menunjukkan yang mereka miliki, yang halal tentunya. Soalnya kalau yang haram engkau bagikan, engkau nggak dapat pahala. Allah maha baik ya. Karena ada orang-orang yang mungkin dia melakukan kejahatan, lalu dengan kejahatannya dia berbagi sama orang lain. Enggak. Kenapa? Karena yang haram itu engkau tidak memilikinya sebenarnya. Maka engkau tidak bisa mengambil manfaat dari yang haram itu. Kemudian Allah perintahkan bahwa anfiqu mimma razaqnakum. Seperti yang di Al-Baqarah juga ayat 254. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 3, di Al-Baqarah ayat 254 Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian nafkahkanlah sebagian dari rizki yang kami berikan. Artinya sesuai yang kau miliki, itu nafkahkan. Jadi engkau memilikinya ya tentunya dengan cara yang halal. Baru itu engkau bisa menafkahkannya. Adapun kalau bicara tadi rizki yang sesuatu yang menjadi manfaat buat manusia, buat makhluk Allah lainnya, Allah sebutkan di surat Hud. Coba kita baca surat Hud ayat 6. Di surat Hud ayat 6. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, tadi kalau kita bicara rizki, kalau kita membaca Al-Quranul Azim, ada rizki yang tadi maknanya sesuatu yang engkau miliki, yang Allah berikan kepadamu lalu engkau miliki. Maka Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi ada rizki yang manfaat saja sebenarnya, tapi engkau tidak memilikinya. Maka ini umum kalau kita lihat ya. Tidak ada satupun binatang kecuali dia punya rizki. Burung ada rizkinya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
la razaqakum kama yarzuqut tayr. Niscaya Allah akan memberikan rizki, gitu ya, rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar dari rumahnya dalam kondisi kosong perutnya, pulang kenyang. Tapi kalau dia punya apa? Dia nggak punya apa-apa. Burung punya apa? Nggak punya. Kulkas nggak punya dia. Dia nggak menyimpan rizkinya. Dia nggak menyimpan. Allah akan kasih rizki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Cuma yang jadi masalah memang sebagian kita itu nggak yakin. Rizki itu ada dua macam. Rizki yang mencari kita dan rizki yang kita cari. Rizki yang mencari kita dan rizki yang kita cari. Ketika rizki itu mencari kita, memang nggak ada usaha yang bisa kita lakukan. Contoh rizki yang mencari kita adalah warisan. Warisan. Bicara warisan, anak-anak itu terkadang menunggu warisan orang tuanya. Orang tuanya kaya, dia berharap, waduh nanti kalau abah kan banyak fulusnya, ini itu. Ternyata abahnya nggak mati-mati, dia mati duluan. Ketika sang anak mati duluan, yang dapat rezeki ayahnya. Bukan anaknya. Ini kadangkala ada orang yang tidak memahami konsep rezeki ini. Ada cerita seorang cucu. Ana bertemu dengan dia beberapa tahun yang lalu ya. Bapaknya meninggal dunia, bapaknya orang kaya. Kakeknya bukan orang kaya. Ketika bapaknya meninggal dunia, si anak ini nggak mau kasih warisan kakeknya. Dengan dalih apa? Dia berdalih, loh Ustaz, kalau nanti kakek meninggal, ana dapat warisan nggak? Enggak. Karena masih ada paman-pamannya. Loh kalau gitu ana nggak mau kasih sama kakek. Ini gara-gara dia tidak faham bahwa Allah sudah menetapkan rizki setiap orang. Rizki yang mencari itu diantaranya adalah warisan. Loh kakekmu dapat karena Allah tetapkan berapa bagiannya ayah kalau anaknya meninggal. Dan anak dapat bagian kalau bapaknya meninggal dunia. Dan semua sudah ditetapkan sama Allah. Jadi ada rizki yang mencari kita. Salah satunya kadang-kala yang kita lupa dengan rizki yang mencari kita itu hadiah umpamanya. Kita di rumah kita tahu-tahu ada yang kirim makanan sama kita. Kita nggak ada usaha apa-apa. Tetangga kirim makanan. Atau kawan kirim sesuatu. Ada yang kirim pulsa umpamanya. Siapa kirim pulsa ya? Ini rezeki yang mencari kita. Kita nggak ngapa-ngapain, dapat. Tapi ada rezeki yang harus dicari. Makanya Allah Azza wa Jalla perintahkan setelah selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Setelah selesai sholat, kalian silakan bertebaran di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalian carilah dari karunia Allah Azza wa Jalla. Wadhkurullaha katsiran, banyaklah kalian mengingat Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dan sukses hidupnya. Jadi ada rizki yang kita harus keluar rumah, kita harus usaha. Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi ini landai. Bumi ini landai sehingga bisa dilewatin oleh orang-orang. Terus apa yang harus dilakukan? Kalian berjalanlah di lorong-lorongnya, di gunung-gunungnya, di jalanannya. Makanlah dari rezekinya. Jadi ada kondisi di mana orang diperintahkan untuk berusaha. Dan kita nggak tahu rezeki kita di mana. Kan orang kadang-kadang mikir rezeki anak ini mencari anak, apa anak mencari rezeki anak.
Kita nggak tahu. Yang kita tahu ada perintah dari Allah untuk berusaha, ya kita berusaha. Namun kadangkala ada orang nih jamaah yang rizkinya terlambat. Dia merasa rizkinya terlambat. Dia melihat kawan-kawannya sudah sukses. Dia lihat fulan sudah menikah dan punya anak, punya rumah, punya usaha, punya mobil. Sedangkan dia belum. Rumah nggak punya, istri nggak punya, kendaraan nggak punya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas halummu ilayya. Wahai umat manusia, kalian sini kalian. Kalian sini. Nabi hendak memberikan penjelasan. Apa kata Nabi SAW? Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi. Sesungguhnya Jibril alaihissalam menghembuskan di dalam jiwaku, annan nafsa lan tamut, bahwa jiwa manusia tidak akan mati hatta tastawfiya rizqaha wa ajalah, sampai disempurnakan bagi dia rizki dan ajalnya. Rizki dan ajalnya sampai sempurna. Maka kita tahu 120 hari ketika kita di perut ibunda kita, itu Allah kirimkan malaikat yang mencatat rizki dan ajalnya ketika kita di perut ibunda kita. Manusia ini gak bakalan mati sampai rizkinya disempurnakan dan ajalnya dihabiskan. Habis udah ajalnya, waktunya udah habis. Kemudian kata Nabi SAW, وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Jangan sampai karena lambatnya rizki kalian, akhirnya kalian mengambil rizki itu dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita udah bahas bahwasanya rizki beda dengan nikmat. Di mana rizki itu boleh jadi dengan cara halal, boleh jadi dengan cara haram. Tetap rizki. Sesuatu yang dibagikan kepada dia. Jangan sampai karena kalian merasa terlambat tadi, lalu kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fa innallaha la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau engkau ingin rizki itu menjadi nikmat, maka engkau harus cari dengan cara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau caranya haram, engkau nggak jadi nikmat tadi. Engkau kan ingin hidupmu nikmat. Maka tadi kalau kita lihat orang-orang kafir mungkin yang dikasih rizki yang banyak sama Allah Azza wa Jalla, banyak memang rizki, hanya mereka tidak diberi nikmat, tidak diberkahi di rizki mereka. Mereka seperti meminum air laut, nggak ada puasnya. Dan cukup sebagai penderitaan ketika orang itu tidak qanaah. Menderita dia. Walaupun dia punya uang 1 triliun. 2 triliun. Dia punya 10 triliun. Tapi kalau ternyata Allah nggak kasih nikmat buat dia, berkah tuh di rizkinya, jadi bencana. Allah ingatkan, yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Apa yang di sisi Allah, kenikmatan, keberkahan, itu bisa didapat dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Innar rajula la yuhramur rizq bidhambi yusibu. Ada orang yang dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Rizki yang apa? Boleh jadi dari rizki yang halal. Tadi kita udah bicarakan, rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Ini orang dihalangi dari rizki yang halal, sehingga nggak jadi nikmat buat dia.
Tetap kalau kita ngelihat, Ustaz, gimana Ustaz ya? Fulan ini sholat, enggak. Maksiat jalan terus, tapi rizkinya Ustaz berlimpah ruah. Nah, di sini sejatinya dia telah diharamkan dari rizki. Dari keberkahan itu rizki. Dari nikmat yang ada pada rizki tersebut. Apa gunanya? Pada akhirnya ingat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi untuk semua permasalahan dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki yang halal. Allah akan kasih rizki. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Innallaha balighu amrih. Allah akan menyampaikan urusannya ini. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ada takarannya. Hanya di sini manusia kadang-kala nggak sabaran, jemaah. Segala sesuatu kalau waktunya tiba itu akan indah. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan carilah rizki dengan cara yang halal. Agar diberkahin di pemberian yang Allah telah berikan kepada kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai pengantar kita agar kita memahami antara rizki dan nikmat dan tentang bagaimana sikap kita terhadap pemberian Allah kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada waktu tersisa untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator kita. Jazakumullah khair. Khairan jaza Ustaz Syafiq. Dan alhamdulillah sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Dan karena jumlah pertanyaan yang sudah masuk sudah banyak ya. Mohon maaf kepada seluruh peserta. Jadi tidak ada live Q&A nih. Jadi dari peserta silakan ditulis aja. Dan juga mohon maaf nanti saya akan kategorikan dan kemungkinan tidak bisa semuanya dibacakan. Jadi topik pertama ini mengenai ini Ustadz, mengenai dari titipan-titipan pertanyaannya. Ini mengenai rezeki dan nikmat ya. Bagaimana karena nikmat itu berasal dari Allah, bukan dari usaha kita. Gimana kita mencari nikmat tadi? Kemudian berkaitan dengan pertanyaan itu juga, apakah rezeki harus dicari Ustadz? Sementara Allah sudah tuliskan rezeki masing-masing di lauhul mahfuz. Kemudian ini juga, sementara itu mungkin Ustadz, yang lainnya kategori berikutnya insyaAllah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana mencari rizki, mencari nikmat yang Allah berikan. Dan tentang kalau rizki itu sudah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla, kenapa kita harus capek-capek lelah-lelah mencarinya? Yang pertama yang harus kita pahami bersama, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kepadanya segala fasilitas, baik fasilitas di dirinya atau yang ada di muka bumi ini, agar dia mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuannya manusia hidup adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu Allah katakan, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh manusia itu memberikan rizki kepada aku, dan tidak pula mereka memberikan makan kepada aku. Jadi ketika seorang bekerja umpamanya, tidak dalam rangka memberikan makan kepada Tuhannya. Ada perintah zakat umpamanya, ada perintah berkurban. Itu untuk kalian semuanya. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki, dan dialah yang maha kuat jemaah, dan perkasa. Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi cara kita mencari rizki ya dengan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah utus Rasulnya
Allah turunkan kitab-kitabnya, dibuatlah di situ aturan-aturan tentang bagaimana manusia mencari rizki. Kita bicara umpamanya riba. Orang melakukan riba dalam rangka mencari rizki. Ada pelacur. Dia melacurkan dirinya dalam rangka mencari rizki. Yang perlu ditanyakan, apakah dua perbuatan itu diperbolehkan oleh pencipta langit dan bumi ini? Nggak boleh. Loh, kalau nggak boleh, sudah tinggalkan. Karena ada manusia-manusia yang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini sebuah pemikiran yang keliru. Dari dulu, yang haram itu susah. Yang halal itu mudah. Kalau kita berikan ya kepada seseorang duit nih, berangkatlah engkau ke pasar induk ya. Di Indonesia kita tahu pasar buah, pasar sayur ya. Belikan 10 item yang haram. Dia akan ke pasar cari yang haram, mungkin ada babi. Terus apalagi mungkin yang haram, ada darah. Terus apalagi mungkin. Sulit bagi dia mencari yang haram. Tapi kalau kita kasih duit tadi ya, 10 yang haram, dia mungkin dapat 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita katakan kepada dia, nih cari 20, cari 50 item yang halal. Maka dia akan ke pasar, dia akan beli bawang putih, bawang merah, cabai, sayur, kacang-kacangan, ikan dengan berbagai macam jenisnya. Dia akan dapat banyak yang halal. Maka tadi, sejatinya yang halal itu banyak. Tapi manusia karena merasa lambat tadi rizkinya, akhirnya dia menempuh cara yang maksiat. Jadi cara mencari rizki dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ada aturannya. Dan jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Allah akan kasih gitu, engkau tinggal nunggu. Karena semua sudah dicatat. Nah, ini masuk ke pertanyaan kedua, semua sudah dicatat. Nah, semua sudah dicatat, tapi kita nggak tahu catatan kita. Ana nggak tahu catatan ana rizkinya di mana. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Nggak ada jiwa yang tahu apa yang besok dia usahakan, nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu, maka laksanakan perintah. Dengan cara ada usaha, mau buka usaha, mau jadi pekerja. Tapi kan tadi sudah disebutkan rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Ada cerita seorang yang tahu-tahu di pasar dia sudah nggak punya duit, nggak punya apa-apa ya. Tahu ini di masa lampau ya. Kalau nggak salah namanya Ibn Sayyad. Yang dicari sama orang. Siapa yang kenal sama Ibn Sayyad? Siapa yang kenal sama Ibn Sayyad? Kata dia. Oh itu tuh Ibn Sayyad, kata dia. Ditemuin Ibn Sayyad. Dikatakan, Juf, ana dulu punya utang sama abah antum. 30.000 dirham. Ini 30.000 dirham itu 3.000 dinar. Sampai aku anak punya utang. Ini rezeki yang mencari. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Maka tugas kita tadi melaksanakan perintah Allah di antara pintu-pintu rezeki itu memperbanyak istighfar ya. Tadi ada yang kita cari dengan beristighfar, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dengan bertakwa kepada Allah, dengan menyambung silaturahim ya. Ada usaha yang kita lakukan. Dan ada kondisi yang kita memang harus memeras keringat kita dalam mencari rezeki. Ketika engkau dapat rezeki yang banyak, engkau tetap harus yakin ini udah ditakdirin sama Allah. Jangan mengatakan karena usahaku. Enggak. Ada orang yang usahanya lebih keras dari engkau, tapi rezekinya nggak sebanyak dirimu. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah dan menerima dengan apa yang terjadi. Barakallahu fiik. Mungkin itu ya. Ana lupa ada pertanyaan yang ketiga tadi. Semoga terjawab dengan penjelasan tadi. Iya, sudah Ustaz. Jazakallah khair. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz adalah, apakah rezeki, harta yang banyak dan sukses dalam pekerjaan selalu menjadi tanda Allah sayang kepada kita?
Kemudian berkaitan dengan itu, apakah Allah lebih menyukai orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Nah, Silahkan Ustaz. udah itu. Baik, barakallahu fiik ya. Apakah kelancaran, kesuksesan, banyaknya harta itu menjadi tanda cinta Allah kepada hambanya? Tergantung. Kita tahu Nabi Musa miskin. Beliau mengembala kambing selama 10 tahun dalam rangka mahar buat istrinya. Fir'aun dengan istana dan dayang-dayangnya, dengan pasukannya, dengan kehormatan dan kejayaan yang dimilikinya, dia kafir. Mana yang Allah ridhoin? Musa atau Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sisi yang lain kita melihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan kepadanya kerajaan yang tidak pantas untuk siapapun setelah beliau. Allah ridho sama beliau. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda kecintaan Allah kepada hambanya, apabila dirimu berada di tempat yang Allah ridhoi, itu tanda Allah cinta kepadamu. Tapi apabila dirimu berada di tempat yang Allah murkai, berarti Allah murka kepadamu. Kalau kekayaanmu menjadikan engkau orang yang bersyukur, dengan kekayaan yang kau miliki, engkau ternyata masih di soft pertama. Kalau kita lihat perjalanan hidup manusia, ada orang-orang yang ketika susah, dia selalu di soft pertama. Dia berusaha untuk berada di soft pertama. Dia berusaha untuk sholat malam. Dia berusaha untuk puasa sunnah. Tapi ketika Allah berikan kepadamu kekayaan, engkau jadi di soft kedua. Engkau jadi di soft terakhir. Engkau nggak lagi datang kajian. Puasa sunnah juga udah nggak pernah. Yang ada dalam benakmu hanya uang dan harta. Maka boleh jadi rizki yang Allah berikan kepadamu bukan nikmat, tapi nikmat. Rizki itu jadi nikmat, jadi bencana buat engkau. Tapi kalau ternyata kekayaanmu itu mengantarkanmu untuk jadi lebih baik lagi, engkau jadi lebih rajin bersedekah, lebih banyak yang kau bantu, maka Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa, enggak apa-apa kekayaan itu. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah SWT. Itu syaratnya. Maka kalau engkau nggak bertakwa kepada Allah, ya jadi bencana nikmat yang ada pada dirimu. Rizki yang Allah berikan kepadamu jadi bencana. Dan kita melihat ya, orang-orang yang berubah sikap dan karakternya ketika dia miskin dan ketika dia kaya. Maka di antara doa yang dipinta oleh Nabi SAW kepada Allah, wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Aku memohon kepadamu al-qasd, sifat pertengahan dalam kondisi aku kaya atau dalam kondisi aku miskin. Dalam kondisi aku kaya dan dalam kondisi aku miskin. Nah, ini nyambung kepada pertanyaan tadi, mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi orang miskin yang bersabar ini, dia punya ambisi, keinginan seperti orang kaya yang bersyukur. Kalau aku dikasih kekayaan seperti fulan, aku akan melakukan ini dan itu. Orang itu berangkat haji, orang itu membangun masjid, bangun sekolah. Kalau aku seperti fulan, aku akan lakukan itu. Kalau dia jujur mengatakan itu, boleh jadi dia lebih baik daripada orang yang kaya. Karena nggak ada orang kaya yang berharap miskin ya. Ya nggak ada insya Allah ya. Tapi orang miskin yang berharap seperti orang kaya yang banyak kebaikannya, dia akan mendapatkan pahala itu. Maka sebenarnya yang paling utama di antara kedua orang itu adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Azza wa Jal
telah menetapkan mana yang lebih baik buat kita. Ada orang yang lebih baik miskin dia, makanya dia doa minta sama Allah kekayaan, enggak, Allah nggak kasih, sampai mati tetap miskin. Kenapa? Karena itu yang lebih cocok buat dia. Kalau dia dikasih kekayaan, boleh jadi dia lupa. Ada orang yang Allah kasih kekayaan, karena boleh jadi kalau dia miskin, dia jadi nggak benar. Maka hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan iri dan dengki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ fitnah. Kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya atas birun. Sabar nggak kalian? Orang miskin itu ujian buat orang kaya. Orang kaya itu ujian buat orang miskin. Orang kaya sabar nggak menghadapi orang miskin yang kadang-kala dia minta sodako, minta bantuan. Orang miskin sabar nggak melihat kekayaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya itu. Jangan sampai dia kemudian iri, dengki, hasut, bahkan melakukan tindakan yang diharamkan. Jadi yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya insyaallah masih ada 7 menit lagi Ustaz ya, insyaallah ya. Siap, barakallahu fikum. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya ini berkaitan ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah ketika Allah memberi rezeki akan kenikmatan hidayah iman dan Islam pada waktu dahulu, saya tidak tahu kalau hidayah tersebut adalah kenikmatan tertinggi dan kadang masih terpaku dengan nikmat materi yang berupa rezeki materi, keluarga, kesehatan, kepintaran dan sebagainya. Lalu Ustaz, pertanyaannya bagaimana sikap kita jika salah satu kenikmatan itu sudah Allah ambil, khususnya nikmat materi, keluarga dan kesehatan? Apakah ini karena diri kita mengabaikan rezeki hidayah iman dan Islam? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan itu adalah alhamdulillah semenjak saya kecil sampai umur 32, ayahnya masih terlilit hutang riba. Selesai kredit yang satu, memulai lagi kredit yang baru. Rumah sudah terjual saat saya SMA dan baru 3 tahun ini bisa membeli rumah lagi, itu pun dengan hutang. Saya takut Ustadz, selain berdoa, apalagi yang bisa dilakukan? Untuk menasihati ibu saya juga sudah menyerah. Keluarga yang lain juga banyak angkat tangan. Meskipun seperti itu, ayah saya masih menjaga sholat Ustadz. Mohon nasihat dan doanya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau tadi dikatakan nikmat hidayah yang kadangkala kita abaikan mensyukurinya, kita lebih mensyukuri nikmat harta daripada nikmat sehat. Kita lebih mensyukuri nikmat sehat daripada nikmat aman. Sebagian kita lebih mensyukuri nikmat aman daripada nikmat iman. Padahal kalau kita bicara tadi susunan rizki ya, yang Allah berikan atau kenikmatan juga, ya yang paling remeh itu adalah harta. Setelah harta adalah kesehatan, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan kesehatan lebih baik daripada harta. Kemudian setelah kesehatan ada nikmat keamanan. Yang paling agung nikmat itu adalah iman. Karena kalau engkau punya iman, engkau akan merasakan semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Walaupun engkau mungkin kehilangan kesehatanmu, engkau mungkin sakit ya, engkau mungkin juga miskin, tapi ketika Allah berikan iman dan hidayah ya semua jadi indah sebenarnya. Kalau pertanyaannya apakah diambilnya nikmat harta itu dikarenakan kita kurang mensyukuri nikmat hidayah, boleh jadi. Karena di antara tanda cinta Allah kepada hamba, Allah akan kasih bala kepada dia. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan kasih bala kepada dia. Yang bala ini akan mengantarkan dia kepada Allah. Boleh jadi ketika
Ketika engkau diberikan kekayaan terus, engkau nggak akan lagi ingat dengan sholat malam. Yang mungkin kau lakukan terakhir, kapan kau lakukan terakhir sholat malam? Satu jam memohon kepada Allah. Kapan terakhir engkau puasa sunnah? Kapan terakhir engkau berdoa sambil meneteskan air mata? Ada orang-orang yang dikasih kekayaan jadi lupa. Maka Allah ambil supaya engkau balik kepada Allah. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah introspeksi diri. Kemudian memperbanyak doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketahuilah bahwa nikmat engkau bisa sholat malam itu lebih indah daripada harta yang mungkin kau kehilangan banyak. Maka syukurlah nikmat hidayah. Syukurlah nikmat Allah yang lainnya. Karena bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga kita. Adapun pertanyaan yang kedua tadi yang berkaitan dengan seorang anak yang menghadapi orang tua yang masih belum sadar akan dosa-dosa yang dilakukan. Terkadang mereka mencari rizki dengan cara yang haram. Karena keterbatasan ilmunya, atau karena dangkalnya dan lemahnya imannya. Apa tugas anak sekarang? Terkadang sebagian anak itu hanya menasihati yang berkaitan dengan halal haram. Dan mereka tahu kadangkala. Tapi yang jadi masalah, iman mereka sedang lemah. Maka tugas anak adalah menguatkan iman orang tuanya. Nggak usah bicara tentang ribanya tadi umpamanya, karena mereka udah tahu, udah dikasih tahu udah lama juga. Tapi ajak bicara tentang hakikat kehidupan ini. Ajak orang tuanya untuk berkunjung ke tempat orang-orang miskin agar dia bersyukur. Ajak orang tuanya berkunjung ke tempat orang-orang yang sakit parah sehingga mereka bersyukur kepada Allah. Ajak orang tuanya berkunjung ke tempat-tempat bencana, rumah yang ambruk, kampung yang hilang.
Supaya orang tua itu sadar dengan hakikat kehidupan ini. Dan akhirnya ajak orang tua untuk berziarah ke kuburan. Agar hatinya jadi lembut. Dan tahu bahwa semua akan ditinggalkan. Yang mengantarkan mereka kelak 3. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang 2 akan pulang dan sampaikan kepada orang tua, engkau akan sendirian di
bersama amalmu ayah dan bunda. Ini langkah-langkah kita ya. Selain mendoakan, kita perlu menguatkan keimanan. Soalnya kadang-kadang memang orang sulit dikasih nasihat karena wadahnya belum siap untuk menerima nasihat. Jadi bersihkan wadah itu, lembutkan wadah itu dengan cara tadi. Kemudian kasih orang tuanya doa. Ayah nih ada doa bagus ayah. Mungkin ayah baca doa ini, ibu baca doa ini ya. Berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Ajarkan doa itu. Jadi lembutkan hati mereka dengan usaha tadi. Dan berikan kepada mereka doa agar mereka memohon langsung kepada Allah Azza wa Jal. Semoga mereka husnul khatimah. Dan para jamaah pada akhirnya, tugas kita hanya menyampaikan. Tapi sampaikan dengan bijak dan hikmah. Kemudian setelah kita menyampaikan, engkau berdoa memohon kepada Allah buat mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ya, Ana ingin lebih lama lagi bersama antum ya. Tapi karena ada acara yang harus Ana hadirin, semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Dan semoga Allah kumpulkan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan ya. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rizqan tayyiban, ya, rizki yang baik ya, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang sedang dalam bencana, dalam kondisi yang susah, agar Allah memberikan rizki kepada mereka, rizki keamanan. Yang pertama adalah keimanan, keamanan, kesehatan dan nikmat harta yang mengantarkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan. Bang, kayaknya Ana mohon undur diri. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan dengan cerita ya, karena ini sebuah momentum yang indah, saling berkenalan di antara yang tergabung dalam kajian ini. Ana aja yang mohon undur diri. Antum silahkan lanjutkan pertemuan ini untuk ramah tamah. Mungkin bisa sambil ngopi ya, yang ngopi di tempat masing-masing gitu kan. Jazakallah khair Bang. Jazakallah khair Ustadz Syafiq. Jazakumullah khairan jaza untuk Mas Willy dan semua petugas hari ini. Dan saya mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan karena waktu yang terbatas ya. InsyaAllah kita akan, seperti Ustadz Syafiq bilang tadi, InsyaAllah ini bukan terakhir dengan beliau.
Dan insya Allah akan ada momen selanjutnya insya Allah di mana kita bisa menyampaikan semua pertanyaan yang belum tersampaikan. Saya mohon maaf lahir batin. Kemudian untuk sebelum kami tutup, ada pertambahan dari Presiden AIMIGA, Erwin Budiman, Mas Bambang. Jazakumullah khair, Mas Saiful, Mas Erwin, tim support semua, Mas Faisal, dan juga tim dari Ustadz Syafiq. Jazakumullah khair. Terima kasih. Baik, kalau gitu kita tutup aja ya, Mas Bambang ya. Alhamdulillah ketemu Mas Faisal nih. Jazakallah khair Mas Faisal, Mas Taurik, Mas Erwin juga. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.